Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibrahim Bali Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan komputer bisnis serta teman-teman semuanya yang mungkin sedang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang kami ambil untuk memenuhi tugas kali ini yaitu tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu seberapa tingginya sih tingkat pengangguran di suatu daerah, terutama di daerah Jawa Tengah. Nah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab dari tingginya tingkat pengangguran di daerah Jawa Tengah tersebut? Nah, kalau kalian penasaran, simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya terhadap rekan saya, Hanif Faita selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Rezeki Sapridido. Di sini saya akan membawakan hasil dari tugas kelompok kami, kelompok 1, yang berjudul Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah. Latar belakang tingkat pengangguran di Jawa Tengah, pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi, mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh beda dengan di pemerintahan pusat, yakni masih tingginya angka pengangguran yang menempati posisi ke-12 di Indonesia. Mengingat banyaknya jumlah angkatan kerja yang muncul di setiap tahunnya, serta beberapa faktor seperti tingkat UMR dan inflasi di Provinsi Jawa Tengah membuat banyak masyarakat yang sulit untuk mencari pekerjaan dan yang disebut dengan pengangguran. Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk yang selalu makin besar di setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan dan meningkat. Dan juga ikut bertambahnya tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memikirkan masalah pengangguran ini sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan waktunya untuk saya. Di sini saya akan membahas tentang tabel dan grafik untuk tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Terlihat angka pengangguran di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang cenderung masih tinggi dan mengalami fluktuasi. Nah, contohnya terjadi pada tahun 2022. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Tegal dengan angka pengangguran yaitu 9,64%. Di urutan kedua itu ada di Kabupaten Cilacap dengan angka pengangguran 9,62%. Selanjutnya di urutan ketiga ada di Kabupaten Brebes dengan angka pengangguran 9,48%. Nah, di urutan keempat dan kelima itu terjadi di Kabupaten Kendal dan di Kota Semarang. Dan untuk di Kota Semarangnya angka penganggurannya itu 7,60% dan untuk di Kabupaten Kendalnya itu ada di 7,34%. Tingkat pengangguran terendah di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022 diduduki oleh Kabupaten Rembang dengan angka pengangguran sebesar 1,76%. Di Kabupaten Wonogiri, urutan kedua dengan tingkat pengangguran 1,95%. Dan di urutan ketiga, di Kabupaten Sukoharjo dengan tingkat pengangguran 2,47%. Sedangkan di urutan keempat dan kelima itu ada di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kudus dengan angka tingkat pengangguran 2,54% dan 3,21%. Dan untuk kurun waktu selama dari 2018 hingga 2022, sebagian besar di daerah Provinsi Jawa Tengah berhasil menekankan angka pengangguran
Contohnya yaitu ada di Kabupaten Rembang, merupakan daerah yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran yang paling signifikan menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, yaitu kenapa ada di 2,83% di tahun 2018-nya menjadi 1,76% di tahun 2022-nya. Kemudian Kabupaten Pekalongan berhasil menurunkan tingkat pengangguran dari 4,36% di tahun 2018 berhasil menurunkan menjadi 3,23% di tahun 2022-nya, sehingga menjadi kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 menurut BPS Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 3 wilayah yang mengalami peningkatan pengangguran dari tahun 2018 sampai 2022. Contohnya itu Kabupaten Karanganyar yang di tahun 2018 memiliki angka pengangguran 2,28% meningkat menjadi 5,70% di tahun 2022-nya. Kabupaten Boyolali yang awalnya memiliki angka pengangguran 2,18% tumbuh menjadi 4,92% di tahun 2022-nya. Jadi cukup kita lihat ya, di sini angka pengangguran di kabupaten-kabupaten tersebut masih cukup tinggi. Nah, ada lagi di Kabupaten Semarang yang awalnya di angka 2,25% bertambah, bukannya berkurang tapi malah bertambah menjadi 4,81% di tahun 2022-nya. Fluktuasi tingkat pengangguran terjadi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu ada di Kabupaten Tegal. Misalnya yang pada tahun 2018 memiliki angka pengangguran 8,24% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,12%. Selanjutnya di tahun 2020 hingga 2022-nya mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 9,82%, 9,97% dan pada akhirnya menempati tahun 2022-nya menjadi 9,64%. Fluktuasi ini menyebabkan Kabupaten Tegal pada tahun 2022 menjadi kabupaten dengan tingkat pengangguran yang paling tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Purworejo memiliki tingkat pengangguran relatif stabil meskipun tetap mengalami fluktuasi pada tahun 2018. Tingkat pengangguran di Kabupaten Purworejo sebesar 4,43%, di tahun 2019 turun menjadi 2,91%. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 4,04% dan di tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 3,59% dan 4,45%. Demikianlah data tabel dan grafik tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah menurut BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dari moderator saya, Mbak Hani. Perkenalkan, nama saya Daniel Rian Cahyo. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah lumayan tinggi, terlebih lagi saat pandemi. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita bisa menaikkan kualitas SDM atau kualitas diri kita agar memiliki value yang bisa dibutuhkan berbagai perusahaan mana saja. Jika memang seperti saat pandemi, banyak tenaga kerja yang dirumahkan, kita bisa membuka bisnis rumahan. Itulah manfaat jika kita memiliki skill yang bisa berguna saat keadaan apapun. Investasi berperan penting dan strategi untuk menggerakkan roda pembangunan. Dengan banyaknya investasi yang masuk akan menggerakkan perekonomian masyarakat serta membuka kesempatan kerja, sehingga mendukung penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk menarik calon investor,
Tidak cukup dengan mengandalkan ketersediaan tenaga dan upah yang kompetitif, namun juga dipengaruhi kinerja pelayanan, regulasi daerah, penyediaan infrastruktur, dan ketersediaan lahan. Tidak kalah pentingnya adalah kondusivitas daerah. Karena investor butuh investasinya terjamin, aman, nyaman, dan tidak ada kerusuhan yang dapat menyebabkan investasinya terganggu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator saya, Mbak Hani. Nah, bagaimana setelah mendengar tadi pembahasan yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah itu masih lumayan tinggi, terlebih pada saat masa pandemi, di mana sebagian besar para karyawan itu dirumahkan atau diberhentikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, menambah keahlian diri kita masing-masing, agar tidak bergantung kepada satu perusahaan. Dan kita bisa membangun usaha sendiri, memajukan usaha kita sendiri demi masa depan kita. Baik, semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.